Bagaimana kesiapan angkutan dan simpul transportasi darat jelang libur Natal dan Tahun Baru 2026? Kita akan bahas bersama Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Bapak Aan Suhanan. Pak Aan, selamat sore. Sore. Baik, kita berbicara mengenai persiapan Pak untuk momen libur Natal dan Tahun Baru. Tapi berkaca pada tahun lalu Pak, evaluasi apa sebenarnya yang sudah dilakukan secara singkat dan itu kemudian menjadi dasar pijakan untuk perbaikan-perbaikan pada tahun ini? Yang pertama tentu kita sesuai arahan Presiden ya dan Pak Menteri untuk mengawal ya, memastikan masyarakat kita dalam perayaan Nataru tahun ini bisa berjalan aman, lancar dan tentu selamat. Di tengah-tengah keprihatinan tentunya dengan bencana di beberapa tempat ya, kita harus tetap mempersiapkan persiapan-persiapan untuk melayani masyarakat ini. Sesuai dengan tadi Pak Menteri menyampaikan prediksi pergerakan masyarakat, ini ada peningkatan 2,7% atau dari 110 juta menjadi 119,5 juta. Itu masyarakat secara nasional akan melakukan perjalanan ya, baik itu moda transportasi darat, laut, udara maupun kereta api. Ya. Tentu berkaca dari tahun lalu dengan adanya peningkatan ini kita harus mempersiapkan ya, apa-apa saja yang harus kita persiapkan. Kita sudah mulai dari bulan November ya, kita sudah mulai survei ya, survei sarana prasarana jalan maupun transportasi ya, kemudian kita juga melakukan rapat koordinasi dan mengevaluasi pelaksanaan operasi angkutan Nataru 2024-2025. Ya. Okay. Banyak sekali yang sudah kita lakukan ya, termasuk terakhir kita menandatangani surat keputusan bersama antara Kementerian Perhubungan, Korlantas dan Dirjen Bina Marga. Ini mengatur rekayasa lalu lintas yang akan kita terapkan, kemudian pembatasan angkutan barang, kemudian pembagian pelabuhan. Ini untuk memperlancar arus lalu lintas. Karena ada peningkatan tadi 2,7%. Kita bedah satu-satu ya Pak, karena ini memang menjadi momen yang ditunggu juga masyarakat gitu. Dan musim liburan ini memang mau tidak mau masyarakat kemudian memilih untuk berlibur atau menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Puncaknya diprediksi oleh Kemenhub tanggal 24 Desember. Mitigasi untuk kita berbicara mengenai puncak dulu Pak. Ya. Jadi sesuai dengan survei yang kita lakukan, ini ada puncak. Kalau kita lihat di 24 tadi ya, itu puncak arus terutama di Jabotabek, yang keluar dari Jabotabek ya, itu kemungkinan ada peningkatan ya. Kemudian puncak arus mudik 24, kemudian kembalinya itu antara 2 sampai dengan 4 Januari. Nanti akan itu yang prediksi dari kita. Kita sudah memitigasi ya. Itu tadi dengan SKB tersebut kita hadir di sana untuk mengatur semua perjalanan masyarakat, baik itu moda transportasi darat, laut, udara maupun kereta api. Di darat sendiri kita sudah menyiapkan strategi-strategi untuk mengantisipasi lonjakan para pemudik ini ya. Yang pertama kita sudah menyiapkan strategi untuk penambahan kapasitas jalan di ruas-ruas jalan tertentu ya, karena hasil survei ini tertinggi masyarakat akan menggunakan kendaraan pribadi. Artinya ini kendaraan pribadi ini favorit melalui jalan tol. Itu kita sudah mitigasi beberapa ruas jalan tol yang kemungkinan nanti akan terjadi pelambatan karena di situ ada bottleneck ya. Kita sudah siapkan strateginya untuk penambahan kapasitas jalan ini dengan kontraflow, 1, 2, 3 lajur sampai one way. Itu yang pertama di darat. Kemudian yang kedua, kita juga sudah menyiapkan delaying system. Ini untuk di penyeberangan ya. Karena penyeberangan ini ada keterbatasan ya, daya tampung daripada pelabuhan. Sehingga ketika daya tampung di pelabuhan ini sudah full seperti kemarin ya, di Merak itu sudah terjadi penumpukan, itu kita mau tidak mau harus memasukkan kendaraan ke buffer zone yang sudah kita siapkan. Kita harus mendelaykan ya
kedatangan ke pelabuhan. Sehingga kita sudah siapkan buffer zone, kemudian jalur-jalur jalan yang akan digunakan untuk delaying system, kemudian kita juga akan membagi pelabuhan di sisi Merak, ada 4 pelabuhan yang sudah kita siapkan, ada Merak sendiri, kemudian Ciwandan, Pelindo Ciwandan, kemudian Bandar Bako Jaya di Bojonegara, dan Krakatau Bandar Samudra, itu di sisi Jawa, Merak ya. Kemudian di Sumatera juga demikian, kita sudah siapkan Bakauni, kemudian Wika Beton, BBJ, dan Pelabuhan Panjang. Jadi ada 4. Dengan berpasangan ini diharapkan tidak ada bottleneck nanti. Ya. Ini sudah kita buktikan pada saat Lebaran tahun lalu. Ini sukses, alhamdulillah tidak ada terjadi penumpukan di akses menuju ke pelabuhan. Baik. Itu di Merak dan Ketapang yang krusial sudah kita siapkan. Kemudian di jalur arteri juga sudah kita coba inventarisir ya, beberapa trouble spot yang mungkin akan menghambat perjalanan. Ya. Ada lintasan sebidang di situ sudah kita inventarisir. Kemudian ada pasar tumpah dan beberapa sentra ekonomi. Itu nanti kami dengan teman-teman dari kepolisian dan seluruh stakeholder itu sudah menyiapkan strategi-strategi, cara-cara bertindak untuk mengurai apabila terjadi penumpukan. Kemudian yang terakhir di jalur wisata. Karena hasil survei menunjukkan bahwa masyarakat juga akan banyak yang memanfaatkan libur Nataru ini untuk wisata. Jadi tidak mudik tapi berwisata ya Pak ya? Berwisata. Mudik mungkin dalam hari tanggal 25 mungkin kegiatan silaturahmi ya. Kemudian berikutnya wisata. Wisata itu kami siapkan juga ya untuk akses menuju tempat-tempat wisata. Kemudian tempat wisata juga kita sudah koordinasi dengan Kementerian Pariwisata untuk menyiapkan tempat istirahat para pengemudi, sehingga para pengemudi pada saat kembali dalam keadaan fresh, tidak dalam kelelahan. Itu sudah kita lakukan. Karena itu juga faktor safety. Nah, berbicara mengenai faktor safety ini Pak, angkutan darat ini kan memang mau tidak mau begitu ya, kita tahu dalam setiap musim mudik begitu, baik Lebaran dan sekarang kita akan menghadapi Nataru. Faktor safety ini menjadi salah satu prioritas. Bagaimana menjaga kelayakan, bagaimana menjaga driver misalnya angkutan transportasi begitu ya, itu tetap fit gitu. Nah, untuk menjaga itu seperti apa Pak? Jadi sesuai arahan Pak Menteri, ini keselamatan ini nomor 1. Artinya menjadi perhatian kita ya, tidak hanya di darat, di seluruh moda transportasi itu kita harus bisa memastikan ya, semua moda transportasi yang akan digunakan di saat libur Nataru ini sudah layak teknis dan layak untuk operasional. Itu yang pertama. Sehingga kita dari Kementerian Perhubungan sudah jauh-jauh hari melakukan inspeksi keselamatan, ramcek. Ramcek ya Pak? Ya, terhadap kalau di darat terhadap angkutan umum, bis maupun angkutan wisata, itu sudah kita ramcek sampai tanggal 12 itu sudah 40.000 lebih yang kita lakukan pemeriksaan, dan dari pemeriksaan tersebut masih ada mungkin sekitar 30% yang tidak layak untuk jalan. Tidak layak jalan. Itu tidak boleh operasi pada saat selama Nataru ini, yang tidak layak operasi. Jadi ada tingkatannya, layak operasi, mungkin diperbaiki, ada yang minor-minor ya, yang harus diperbaiki. Itu kita tunggu setelah diperbaiki baru dikeluarkan untuk izin operasi. Di kereta api, di laut juga demikian. Itu sudah kita lakukan ramcek sehingga kita ingin memastikan masyarakat ini bisa selamat dalam rangka menikmati liburan Nataru ini. Jadi perusahaan-perusahaan angkutan yang nakal begitu ya, tidak bisa dalam musim ini untuk kemudian bersikeras menjalankan begitu ya kendaraannya. Tetap kita larang untuk beroperasi. Kalau di darat, di laut juga sama. Kalau kapalnya tidak layak operasional, layak laut, itu tidak boleh operasi. Di darat juga demikian. Sehingga kita bersama-sama operator bis ya juga mengharapkan ada setiap akan operasi ini harus diperiksa ya, pre-infection ya, sehingga
para operator juga punya tanggung jawab Ya. untuk melakukan rap check, untuk menyiapkan armada yang memang sudah layak operasional. Ini yang terpenting mungkin ya. Karena walaupun dari kita, dari pemerintah, setiap hari terus sampai berakhirnya operasi ini terus kita akan lakukan rap check. Oke. Jadi ini juga menjadi suatu kewaspadaan juga begitu ya bagi Betul. para operator. Pak, mudik gratis bagaimana Pak? Karena tadi Bapak mengatakan memang fokusnya mungkin menggunakan kendaraan pribadi gitu Betul. ya. Tapi kan kita juga melihat bagaimana kebutuhan masyarakat untuk mudik gratis dan ini juga bisa membantu mengurai kepadatan Pak di beberapa titik. Betul. Jadi itu tadi kita ingin menjamin keselamatan. Ya. Kita ingin memindahkan karena saya lihat data dari survei ini yang menggunakan kendaraan pribadi, kemudian sepeda motor, ini masih cukup tinggi. Sepeda motor secara nasional ada 18% atau 22 juta pergerakan. Nah, kita salah satu upaya ya untuk menjamin keselamatan ini untuk memindahkan dari sepeda motor ke angkutan yang massal, kita menyiapkan mudik gratis. Ya, kita siapkan ada 70 kendaraan bis ya, kemudian 2 truk untuk mengangkut sepeda motor. Itu di darat. Kemudian di kereta juga ada motis, motor gratis, artinya untuk angkut motornya itu gratis. Itu sudah dibuka dari sekarang, ya itu masyarakat bisa memanfaatkan itu, ya. Kemudian di laut juga ada ya mudik gratis, terutama ke arah timur, ya. Di samping itu kita juga ada beberapa stimulus yang akan diberikan kepada masyarakat yang akan menggunakan angkutan transportasi udara, laut, penyeberangan, ya itu akan ada diskon tarif, ya sehingga ini juga masyarakat bisa memanfaatkan ini, bisa berlibur, ya, tapi tetap harus waspada. Baik. Jadi ada diskon. Jadi bagi Anda yang ingin berlibur begitu ya pada Nataru kali ini mungkin bisa memanfaatkan gitu, sudah disediakan mudik gratis. Fokusnya Pak, kota-kota mana saja dan mekanismenya seperti apa Pak jika warga ingin Jadi untuk mendaftar? angkutan darat ya, bis itu kita masyarakat bisa mengakses melalui web Nusantara atau Mitra Darat ya. Mitra Darat di situ nanti ada beberapa form yang harus diisi ya. Kemudian untuk tujuannya ini ke Jawa Tengah, ke Jogja dan Jawa Timur ya, untuk ada 10 kota kalau tidak salah. Ada 10 kota tujuan. Ya, ini sangat mudah sekali masyarakat. Kenapa kita melalui online ini untuk memudahkan verifikasi aja, ya verifikasi. Karena kalau kita mengevaluasi dari Lebaran tahun lalu, ini masyarakat ini saya mengakses beberapa mudik gratis dari BUMN, dari swasta dan sebagainya. Sehingga mana yang pas dia baru verifikasi, baru itu ya. Sehingga yang 2 ini kosong, ya. Ini makanya kita nanti untuk Lebaran sekaligus ya, kita akan mencoba mengkoordinir mudik gratis ini sehingga keterisiannya itu bisa maksimal, ya. Jangan sampai di sini kosong, di sana karena di webnya sudah penuh. Oh baik. Karena begitu verifikasi ini ternyata nggak jadi nah, itu. Jadi kita ini untuk darat ini sudah kita verifikasi sudah 80% lebih ya yang keterisiannya. Kemudian di kereta juga sudah 70%. Jadi ayo masyarakat ya mumpung belum penuh kuotanya, belum habis, bisa mengakses ke situ. Oke, lebih cepat lebih baik begitu karena untuk mendapatkan aksesnya gampang gitu ya secara online gitu, kursi masih banyak tersedia gitu Pak ya. Dan ini menarik ya Pak karena kita tinggal hitungan bulan sebenarnya menuju nanti Lebaran karena sangat singkat gitu ya. 2 bulan aja kita. Iya, jadi ini gladi resik nih. Gladi resik. Untuk Nataru ini. Baik. Pak Aan, kita berbicara sekarang mengenai cuaca Pak. Jika dalam beberapa pekan ini kita tahu selain bencana yang terjadi di beberapa kota dan provinsi di Indonesia, ini juga menjadi tantangan utama Pak. Bagaimana imbauan BMKG bahkan menyampaikan kalau bisa begitu waspada, tidak terlalu banyak beraktivitas, momen tahun baru kemungkinan cuaca buruk, potensi cuaca buruk. Pak Aan bagaimana? Ya. Jadi ada 2 isu. Tadi isu pertama ini ada peningkatan pergerakan ya. Isu kedua cuaca. Memang kalau kita lihat dari teman-teman BMKG, cuaca ekstrim ini di antara
Desember Januari ya, ini sebagai puncaknya musim hujan. Artinya curah hujan di selama Nataru ini, libur Nataru ini kemungkinan akan ada peningkatan ya. Belum lagi prediksi dari siklon, tropis dan sebagainya. Tentu kita sudah memitigasi ini ya, memitigasi untuk menyiapkan alternatif ya, karena kita sudah menginventarisir titik-titik yang rawan bencana. Ya, kami dengan BMKG dan BNPB ini sudah menginventarisir. Gambarannya di mana saja Pak? Mungkin bisa diinformasikan kepada publik. Di sepanjang jalur tol juga ada titiknya di mana arteri Pantura, di selatan, di tengah itu ada titik-titik rawan untuk terjadi bencana, terutama akibat hujan yang cukup tinggi, bisa tanah longsor dan sebagainya, bisa banjir, bisa rob. Ini kita sudah menyiapkan beberapa alternatif ya jalan untuk menghindari tempat-tempat yang banjir ini. Termasuk tim yang bersiaga Pak ya, jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian ini bisa langsung disosialisasikan, ditanggulangi begitu ya. Jadi kemarin kita sudah membuka posko dari stakeholder, dari Bina Marga, sudah menyiapkan alat berat ya, yang mendekat ke titik-titik yang rawan tadi. Dari teman-teman Bina Marga, Jasa Marga, ini sudah menyiapkan alat-alat berat, sehingga apabila terjadi bencana, ini bisa cepat kita menanggulangi itu. Oke, karena Pak An tadi sudah menyebutkan ada posko, saya ingin bertanya tentang fungsi posko terpadu angkutan Nataru Pak, sudah mulai berjalan 18 Desember, perannya seperti apa nanti Pak? Jadi kita ini tidak bisa bekerja sendirian, ya. Tentu kita harus melepaskan ego masing-masing, ya, ego masing-masing, karena semua instansi, lembaga ini melakukan kegiatan yang sama. Operasi kemanusiaan untuk melayani masyarakat di musim Nataru ini. Ya. Nah, ini posko terpadu ini untuk menyatukan, mengkolaborasikan, mensinergikan ya seluruh stakeholder yang terkait ya, sehingga dengan posko terpadu ini kita bisa lebih cepat untuk menangani ya. Kita bisa memonitor juga seluruh wilayah ya, baik itu jalan, bencana, karena di situ ada dari BMKG juga ada, dari Basarnas ada, dari semua komponen ada di situ. Sehingga ketika terjadi permasalahan, kita akan lebih cepat untuk menangani itu. Jadi mudah-mudahan dengan posko terpadu ini bisa menjadi pusat kendali, koordinasi, komunikasi dan informasi dalam rangka operasi Nataru ini. Dan informasi ini juga bisa diakses nanti ya oleh masyarakat ya. Sehingga nanti apapun itu bentuk tantangannya ketika masyarakat melintas di jalur darat gitu ya, kemudian mendapatkan informasi yang tepat dan tahu apa yang harus dilakukan sehingga tidak terhambat perjalanannya. Terakhir Pak Dirjen, mungkin ada pesan bagi masyarakat yang sudah bersiap-siap ingin menghabiskan momen libur Natal dan Tahun Baru ini? Saya boleh ke petugas dulu ya. Oke, boleh, silakan. Jadi petugas ini kan kadang menganggap ini hal yang rutinitas biasa. Ya, kita harus melihat ini satu kerja yang besar ya, yang harus dikelola secara serius sehingga kita bisa lebih maksimal lagi melayani masyarakat. Jadi jangan anggap bahwa kegiatan tahunan ini sebagai kegiatan yang rutinitas saja. Ya, jadi ini harus dianggap sebagai kegiatan atau amanah yang besar dari masyarakat untuk memastikan bahwa perjalanan kegiatan masyarakat selama libur Nataru ini bisa berjalan dengan aman, lancar, dan selamat. Kemudian yang kedua untuk masyarakat yang akan melaksanakan libur Nataru 2025-2026 ini, yang pertama tentu waspada terhadap cuaca. Ya. Silakan ikuti perkembangan situasi dari BMKG, dari posko kita di 151 ya. 151, ya. Tolong diingat ini angka penting. Oke. Betul. 151. Silakan ya menghubungi call center kami, bisa mengupdate setiap saat ya situasi yang akan dilewati oleh masyarakat. Kemudian tentu siapkan kesehatan ya. Jangan sekali-kali kalau kita tidak dalam performa yang fit ini mengendarai.
atau mengendari motor, sepeda motor, pastikan kesehatan. Begitu juga untuk operator kendaraan umum, pastikan bahwa para pengemudi ini dalam keadaan yang sehat. Makanya kita akan melakukan cek kesehatan di terminal-terminal. Kemudian kendaraan tadi ya silahkan dicek betul ya, kendaraan pribadi, cek dibawa ke bengkel lah kalau perlu ya, biar kendaraan dalam keadaan fit, tidak dalam keadaan yang mungkin tidak layak jalan, fungsi pengeremannya dan lain sebagainya, ini pastikan dalam keadaan yang siap untuk operasional. Kemudian kami juga menghimbau masyarakat ya untuk tidak menggunakan sepeda motor dalam jarak jauh ya, jarak jauh, karena ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Karena motor ini dia mesin bisa menempuh sampai 100 kilo bisa deh. Tapi manusia ini ada batas ya, batas untuk staminanya. Jadi kita himbau lah, walaupun tidak mungkin gimana ya, mungkin kebutuhan masyarakat sendiri, karena data kita ini ada 78% sepeda motor itu menjadi berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. 78%, sangat tinggi. Ya, jadi kami menghimbau untuk tidak menggunakan sepeda motor. Ya. Apalagi di tengah cuaca sekarang saat ini musim hujan ya Pak sekarang ya? musim hujan, ekstrim. Ya. Ikuti mudik gratis yang kita siapkan. Apabila masih ingin menggunakan sepeda motor, pastikan itu kesehatan. Ya. Jangan mengendari pada saat stamina sudah turun. Silakan gunakan rest area yang sudah kita siapkan. Saya kira itu. Oke, baik. Dirjen Perhubungan Darat Pak Aan Suhanan. Terima kasih Pak. Kita harapkan mudik Nataru tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Masyarakat waspada dan terus mengupdate informasi Pak ya. Ini penting untuk memastikan perjalanan bisa berjalan dengan lancar dan juga nyaman. Terima kasih sekali Pak Dirjen sudah berbincang bersama kami. Selamat sore Pak. Sore.